Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah Bapak Ibu, kita lanjutkan untuk membahas soal latihan untuk menghadapi tes P3K tahap kedua di tahun 2025 ini. Ini sudah video yang ke-34. Soal yang pertama, untuk mengoptimalkan kinerja penjaga keamanan di perumahan, pengurus RT membuat keputusan untuk memberi mereka jatah makan siang dan makan malam. Jadwal pemberian makan diatur bergilir untuk semua warga. Jadwal akan dimulai 2 hari lagi dan kebetulan itu giliran saya. Maka sikap saya adalah A. Menerima keputusan tersebut karena semua warga juga mendapat giliran. B. Menerima keputusan tersebut dan mempersiapkan hidangan terbaik. C. Menerima keputusan tersebut karena penjaga keamanan saat berjasa mengamankan perumahan. D. Menolak menjadi yang pertama dan meminta warga lain yang lebih siap. Nah, ini adalah kompetensi sosial. Jadi kalau ada keputusan seperti ini berarti kita harus menerimanya dan mempersiapkan hidangan terbaik untuk penjaga keamanan tersebut. A, B, C itu sama-sama menerima keputusan, tetapi kalau kita lihat yang A, itu ada kata karenanya. Kemudian yang C juga ada kata karenanya. Kemudian kalau yang D menolak menjadi yang pertama dan meminta warga lain yang lebih siap. Padahal waktunya itu kan 2 hari lagi, jadi ada waktu untuk mempersiapkan. Soal kedua, ada seorang rekan kerja yang baru bergabung dan sering diabaikan oleh rekan-rekan lain karena dianggap tidak kompeten. Anda belum pernah bekerja sama dengannya dan hanya mendengar cerita dari orang lain. Sikap Anda terhadapnya adalah A. Menghindari bekerja sama karena takut kinerjanya buruk. B. Membantu pekerjaan yang menjadi tanggung jawabnya karena kasihan. C. Bertanya kepada rekan-rekan lain untuk mencari tahu kebenaran cerita tersebut. D. Bersikap netral dan menunggu kesempatan untuk menilai kinerjanya secara langsung. Nah, kejadian seperti ini sering kita lakukan. Kita kadang terhasut oleh penilaian orang lain terhadap seseorang, padahal kita belum tahu kenyataan sebenarnya. Jadi yang tepat itu adalah awalnya kita bersikap netral, kemudian kita menunggu kesempatan, yaitu menilai kinerjanya secara langsung. Siapa tahu apa yang dibicarakan oleh orang-orang itu ternyata tidak benar. Soal ketiga, setelah mengirim email penting ke klien, Anda menerima balasan yang sangat kritis dan negatif. Maka sikap Anda adalah A. Membela diri dan menjelaskan maksud Anda. B. Menganalisis kritikan dan memberi balasan yang tajam. C. Mengakui kritikan tersebut dan berusaha memperbaiki diri. D. Tidak membalas email tersebut. Jadi posisi kita ini sebagai mitra kerja, kita punya klien, lalu kita kirimkan sesuatu mungkin terkait pekerjaan, lalu mendapatkan balasan yang kritis dan negatif dari klien. Jadi untuk memuaskan klien, jadi kita di sini adalah sebagai mitra kerja, kita harus mengakui kritikan tersebut dan berusaha memperbaiki diri. Alih-alih memberikan kritikan, memberikan balasan yang tajam, ini justru menimbulkan masalah baru. Soal keempat, menurut kabar yang Anda dengar, bulan depan akan ada pergantian atasan baru di unit Anda. Calon atasan Anda ini sangat disiplin, banyak menuntut bawahan untuk mencapai target, serta tidak mentoleransi kesalahan saat bekerja. Maka sikap Anda sebagai bawahan adalah A. Menutupi semua kesalahan kerja yang lama agar tidak diketahui oleh atasan yang baru. B. Mengubah perilaku kerja yang tidak efektif selama ini agar diperhatikan oleh atasan yang baru. C. Menerima keberadaan atasan baru dengan menunjukkan perilaku kerja seoptimal mungkin. D. Menggalang dukungan dari seluruh rekan kerja lain untuk menolak kehadiran atasan baru tersebut. Jadi kalau biasanya kita bekerja dengan atasan yang mungkin santai, tiba-tiba harus diganti dengan atasan yang disiplin, banyak menuntut, tapi dia menuntutnya ini untuk mencapai target kerja. Maka yang harus kita lakukan itu adalah menerima keberadaan atasan baru, lalu kita tunjukkan perilaku kerja kita seoptimal mungkin. Soal kelima, Anda adalah petugas layanan di instansi tempat Anda bekerja. Hari ini instansi menerima informasi dari BMKG bahwa cuaca buruk berupa hujan badai akan berlangsung selama 3 hari. Sebagian jalan menuju kantor Anda tergenang air. Hal itu menyebabkan beberapa pegawai tidak bisa datang. Maka tindakan Anda adalah A. Tetap ke kantor karena pelayanan bisa dilakukan dengan baik meskipun cuaca buruk. B. Berdiskusi dengan atasan untuk pelayanan selama cuaca buruk. C. Membatalkan pergi ke kantor karena cuaca buruk sudah dipastikan oleh BMKG. D. Tetap ke kantor dan melakukan pelayanan sendiri dan meminta rekan kerja lain untuk tetap di rumah.
Nah, ini adalah soal berkaitan dengan integritas. Jadi, apapun keadaannya, kita tetap ke kantor karena pelayanan bisa dilakukan dengan baik meskipun cuaca buruk. Soal ke-6, Adinda melakukan kesalahan dalam pekerjaannya. Kebetulan pekerjaan tersebut dipengaruhi oleh kerja Anda. Maka sikap Anda adalah A. Menyerahkan semua tugas perbaikan kepada Adinda. B. Mempertimbangkan terlebih dahulu apakah saya juga ada andil kesalahan dalam tugas tersebut. C. Ikut bertanggung jawab dan bersama Adinda memperbaiki tugas tersebut. D. Semuanya murni kesalahan Adinda karena tugas itu terakhir ada di tangannya. Jadi di sini sudah dikatakan bahwa pekerjaan itu juga dipengaruhi oleh kinerja kita. Maka kita ikut bertanggung jawab dan bersama-sama dengan rekan kita itu untuk memperbaiki tugas yang salah. Soal ke-7, seorang teman sekantor Anda mengajak untuk pindah kerja ke perusahaan lain dengan gaji yang lebih tinggi, tetapi pekerjaan di sana tidak sesuai dengan kompetensi Anda. Maka sikap Anda adalah A. Meminta pertimbangan dan saran dari orang terdekat lainnya. B. Menolak tawaran tersebut meskipun dengan berat hati. C. Menerima tawaran tersebut karena gajinya yang menggiurkan, masalah kompetensi belakangan. D. Berusaha mengerjakan pekerjaan yang sekarang dengan sungguh-sungguh. Jadi, Bapak Ibu, apapun iming-iming di luar sana terkait pekerjaan baru yang lebih tinggi gajinya, tapi di sini kata kuncinya itu adalah tidak sesuai dengan kompetensi kita. Jadi percuma saja kalau seandainya kita pindah ke sana, kita tidak mampu berbuat apa-apa. Jadi kita berusaha saja mengerjakan pekerjaan yang sekarang dengan sungguh-sungguh. Soal ke-8. Pada saat rapat penting, seorang rekan sekantor saya tiba-tiba merasa kesakitan dan menahannya di ruang rapat. Yang saya lakukan adalah A. Membiarkan saja dan pura-pura tidak tahu, menyampaikan ke peserta rapat tentang kondisi teman saya dan meminta rapat dihentikan sementara. C. Mengajak rekan saya keluar dari ruangan untuk beristirahat. D. Tidak konsen dalam mengikuti rapat karena ingin menolaknya. Di sini yang diminta itu adalah empati, kompetensi sosial kita. Jadi kalau ada rekan kerja yang merasa kesakitan, kita bisa mengajaknya keluar ruangan untuk beristirahat. Soal ke-9. Anda adalah seorang anggota panitia penyelenggara seminar di kampus dan melibatkan pembicara dari berbagai latar belakang budaya. Bagaimana Anda dapat menunjukkan kepekaan terhadap keberagaman dalam perencanaan dan pelaksanaan seminar tersebut? A. Mengabaikan latar belakang budaya pembicara dan fokus pada topik seminar saja. B. Menyediakan informasi tentang latar belakang budaya pembicara di brosur seminar. C. Mengadakan seminar dengan topik yang umumnya tidak sensitif terhadap keragaman budaya. D. Memastikan bahwa semua materi seminar dan komunikasi mematuhi sensitivitas berbudaya dan tidak menyinggung kelompok manapun. Jadi di sini pembicaranya itu terdiri atas berbagai latar belakang budaya. Kita tidak perlu mempertimbangkan itu. Kita abaikan latar belakang budaya pembicara dan fokus pada topik seminar saja. Jawabannya adalah A. Soal ke-10. Bagaimana pendapat Anda ketika terdapat organisasi yang sedang mengalami permasalahan internal seputar manajemen keuangan, di mana terjadi kerugian atau defisit keuangan yang cukup besar? A. Saya akan menjaga kerahasiaan permasalahan yang terjadi dan tidak ingin ikut campur masalah keuangan. B. Seharusnya pimpinan puncak dapat menindak tegas yang terlibat dalam masalah ini. C. Pastikan bahwa kepala keuangan bertanggung jawab penuh terhadap masalah tersebut. D. Perlu menjelaskan permasalahan dan kondisi keuangan perusahaan kepada seluruh jajaran agar dapat mengevaluasi kembali rencana pembelanjaan. Nah, ini yang seharusnya dilakukan. Ketika terjadi masalah, yaitu dibicarakan kepada seluruh jajaran agar dapat mengevaluasi kembali rencana pembelanjaan. Demikianlah Bapak Ibu 10 soal yang mungkin dapat membantu Bapak Ibu untuk menghadapi tes P3K tahun ini. Dan semoga saja Bapak Ibu mendapatkan hasil terbaik, segera lulus, kemudian bagi yang sudah lulus, SK-nya segera diterima. Demikian saja, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.